Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita ketemu kembali. Saya dengan murid-murid kelas 11 IPA 1. Setelah kalian 2 minggu camp, akhirnya kita ketemu lagi. Hari ini kita melanjutkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, masih tentang asam basa. Cuman hari ini materi terakhir tentang titrasi. Titrasi asam basa. Sebenarnya materi titrasi asam basa ini kita ada praktikumnya. Cuman kan berhubung ini masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita pergi ke sekolah, jadi mungkin praktikumnya kita pending dulu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Nanti kalau misalkan kita masuk sekolah, kita akan langsung praktikum tentang titrasi ini. Dan materi ini atau praktikum ini akan masuk ke ujian praktik kalian nanti saat kelas 12. Jadi mohon diperhatikan baik-baik bagaimana teorinya, bagaimana nanti praktiknya, itu mohon diperhatikan. Oke, sekarang tentang titrasi ini sendiri. Bisa kalian baca, ini semua tentang titrasi. Jadi yang namanya titrasi itu merupakan cara analisis dengan pengukuran jumlah larutan yang dibutuhkan untuk bereaksi secara tepat dengan zat yang terdapat dalam larutan lain. Nah, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu namanya larutan standar. Analisis yang berkaitan dengan volume-volume larutan bereaksi disebut analisis volumetrik. Oke. Nah, yang namanya titrasi asam basa ini itu suatu cara untuk menentukan konsentrasi larutan asam jika konsentrasi larutan basanya diketahui, atau sebaliknya menentukan konsentrasi larutan basa jika konsentrasi asam diketahui. Jadi sebenarnya definisi titrasi itu sebenarnya sih kita mencari konsentrasi salah satu larutan, entah itu asam entah itu basa gitu. Nah ya lanjut. Nah di proses titrasi itu sendiri ada namanya dua kondisi, ada titik ekivalen, ada kondisi titik akhir. Nah, titik ekivalen itu apa? Titik ekivalen di sini kondisi di mana saat perbandingan jumlah mol asam dan jumlah mol basa sama dengan perbandingan koefisien asam dan basa menurut persamaan reaksi. Atau bisa dikatakan yang namanya rumus titik ekivalen ya. Biasanya di sini kalau saya suka ingatnya TE. Untuk titik ekivalen di sini rumusnya adalah A kali VA kali MA sama dengan B kali VB kali MB. Oke. A-nya di sini apa? A-nya di sini adalah valensi asam. Valensi asam itu kalau kita mudahkan bahasanya itu jumlah atom H pada senyawa asam. Ya. VA-nya ini sendiri volume asam. MA-nya konsentrasi asam. Ya. Begitupun dengan B, VB, MB. Kalau B-nya di sini itu maksudnya valensi basa. Atau bahasa mudahnya jumlah OH. Ya. VB-nya volume basa, MB-nya konsentrasi basa. Nah, jadi ini rumus yang selalu kita pakai untuk percobaan titrasi. Ya, selalu. Jadi kalau kita mau percobaan titrasi, kalian jangan lupa rumus ini. Nah, lalu ada nama titik akhir. Nah, titik akhir ini adalah suatu kondisi di mana nanti saat indikator menunjukkan perubahan warna. Artinya pada saat terjadi perubahan warna pada indikator atau pada campuran atau pada sistem. Nah, kalau ketika warna indikatornya itu berubah, nanti titrasi ini harus dihentikan atau diakhiri. Jadi cirinya adalah perubahan warna di sini.
Misal contoh warna sistem ini biasanya contohnya pada titrasi HCl dengan NaOH. HCl ditambah indikator nanti tidak berwarna. Nah, ketika ditambah lalu ketika ditambah NaOH tetes demi tetes, nanti akan berubah lama-lama menjadi warna merah muda. Nah, ketika sudah muncul warna merah muda ini, nanti titrasi kalian harus diakhiri, ya. Oke. Jadi ini penjelasannya tentang titik ekivalen dan titik akhir. Lanjut. Nah, melaksanakan titrasi asam basa. Nah, ini gambaran tentang titrasi asam basa. Ini rangkaian alat. Ini rangkaian titrasinya. Jadi seperti ini gambarnya. Ya. Yang ini, yang tiang ini namanya statif. Ya. Yang tiangnya, yang ini nih, yang pegangannya ini namanya klem. Nah, yang panjang ini namanya buret. Nah, yang di bawah ini, yang wadah gelas di bawah itu namanya Erlenmeyer. Yang di bawah namanya Erlenmeyer. Nah, cara memegangnya itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini tangan kanan, ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Sebenarnya sih mau cara memegangnya seperti apa, mau ini tangan kiri, ini tangan kanan, atau sebaliknya sama aja sih, senyamannya kalian aja ketika praktikum. Jadi ini proses rangkaian percobaan titrasi asam basanya. Nah, biasanya yang diburet ini dengan Erlenmeyer isinya bisa di sini asam, di sini isinya basa, atau bisa juga nanti di sini isinya, atau ya bisa juga di atas isinya basa, di bawah isinya asam. Yang penting nanti di dalam Erlenmeyer ini, ketika kalian mau isi basa atau mau diisi asam, ini harus ditambah dengan indikator. Indikatornya biasanya hanya 3 tetes, karena kalau kebanyakan takutnya mubazir ya. Oke. Lanjut ke materi selanjutnya tentang kurva titrasi. Nah, di sini biasanya titrasi itu ada 4 macam, sebenarnya 4 macam ya. Di sini biasanya ada 4 macam. Yang pertama titrasi asam kuat basa kuat. Lalu titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi asam lemah oleh asam kuat. Asam lemah asam kuat. Gak ada nih. Ini maksudnya, ini salah nih. Ini titrasi basa lemah oleh asam kuat. Atau yang keempat, titrasi basa lemah oleh asam lemah. Ya. Jadi ada 4 macam titrasi ya di sini. Bisa titrasi AK dengan BK, lalu AL dengan BK,
lalu BL dengan AK, lalu BL dengan AL. Nah, ini 4 macam literasi ini kita bisa lakukan semua sebenarnya, tapi nanti ya pas kita ketemu di sekolah kita akan coba. Nah, sekarang kalian harus mempelajari bagaimana kurva titrasi itu terjadi. Sebentar. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi kurva titrasi itu ada 4 macam ya. Ada asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat, atau basa lemah dengan asam lemah. Nah, jadi di sini ini atau bisa sebaliknya. Nah, sekarang kita pelajari tentang titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ini contohnya adalah titrasi dengan antara HCl dengan NaOH. Ini bentuk kurvanya seperti ini. Kenapa sih kok bisa bentuk kurvanya seperti ini? Nanti akan saya jelaskan contohnya. Oke, ini kalian perhatikan dulu. Lalu titrasi asam lemah dengan basa kuat. Ini bentuk titrasi kurvanya seperti ini. Contoh titrasinya itu antara asam cuka, asam asetat dengan NaOH. Ini asam lemah, ini basa kuat. Oke, lanjut. Lalu basa lemah dengan asam kuat. Ini bentuk titrasinya. Oke ya. Kurvanya seperti ini. Oke. Habis lalu saya akan menjelaskan bagaimana bentuk kurvanya bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajari kalian bentuk kurvanya atau cara membuat bentuk kurvanya. Oke, sebelum saya terangkan contohnya, saya ingin memberi tugas dulu. Ini sebenarnya project kelas. Tugas project kelas. Projectnya itu apa? Membuat 4 macam kurva titrasi. Nah, kurva titrasinya yang mana aja? Nah, kurva titrasinya itu saya request yang pertama kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat. Lalu asam lemah dengan basa kuat. Lalu asam kuat basa lemah. Lalu asam lemah dengan basa lemah. Tapi tenang, nanti saya mau saya kasih bayangan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk senyawanya apa aja, lalu volume bagaimana, gini. Untuk yang kurva asam kuat basa kuat itu nanti tolong kalian buat perhitungan MRS-nya antara 25 mili HCl 0,2 molar dengan, nah di sini volumenya ada banyak, X mililiter basa kuatnya apa ya, misal KOH, konsentrasinya 0,2. Nah, X yang di sini volume berapa aja? X yang di sini volume banyak. Ya. X ini saya minta pada kondisi 0 mili. 0 mili, lalu 5, lalu 10, lalu 15, 17, 19, 21, 23, 25, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu terakhir 10 ya. Ya, enggak, sebentar, saya ganti deh, 15, saya ganti sebentar, 15, ini 20, ini 23, 24, 25, 27.
ya, itu milinya. Lalu nanti di AKBL nya sama buat perhitungan MRS nya juga. Nanti perhitungan MRS ini kalian mencari pH campuran ya. Untuk AKBL nya kita pakai 25 mili HCl 0,2 molar juga ditambah, tapi basa lemah di sini X mili misal NH4OH 0,2 sama volume ya. Di sini saya tulis volume sama dengan yang di atas. Oke. Lalu yang ketiga AL dengan BK. Berarti sini 25 mili CH3COH 0,2 ditambah X mili basa kuatnya KOH ya 0,2 molar. Volume sama idem ya. Oke. Lalu yang terakhir AL dengan BL, asam lemah dengan basa lemah. Kita pakai 25 mili CH3COH 0,2 tambah X mili basa lemahnya berarti NH4OH 0,2. Volume sama dengan yang di atas. Oke. Nah, sekarang tugas project kelasnya sudah saya berikan ya. Nih. Ada, nanti tinggal kalian scroll sendiri. Nah, sekarang saya ingin memberikan contohnya. Ya. Contohnya adalah saya mengambil yang AKBK deh. Nanti AKBK saya kasih 3 contoh. AL BL saya kasih 3 contoh. Oke. Untuk AKBK yaitu HCl dengan KOH, saya ambil volumenya yang saya kasih contohnya yang 0 mili, 10 sama mungkin 25 mili ya. Saya kasih contoh 3. 0, 10, 25. 0, 10, 25. Oke, ini contoh AKBK volume ini 0, 10, berapa tadi? Lupa. 0, 10, 25. Oke. Di sini berarti yang pertama ya. Berarti 25 mili HCl. HCl 0,2 ditambah, nah KOH kan berarti 0 mili ya, 0 mili KOH 0,2 juga. Nah di sini berarti si HCl-nya ini kan belum bereaksi dengan KOH ya, karena masih 0 mili. Berarti cukup kalian menghitung pH dari HCl. Caranya gimana? H plus HCl kan berarti H plus asam kuat, berarti A kali MA. Berarti hanya 1 kali MA nya berapa? 0,2 kan. Nah berarti sini nanti H plusnya 2 plus 10 min 1. Nah nanti di sini dapat nanti pH nya sebesar 1 min log 2. Nah 1 min log 2 nya ini kalian bisa pakai kalkulator, karena kan ini project kelas ya.
tinggal kalian pencet aja di kalkulator 1 min log 2. Ini nanti 1 min log 2 ini kalau kalian cari tahu di kalkulator nilainya sebesar 0,7. Oke, lalu sudah selesai nih. Lalu nanti kalian tinggal nyari yang 5 mili, lalu yang 10 mili saya bantu. Ini 25 mili HCl 0,2 tambah 10 mili KOH 0,2. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ingatkan kalian bahwa di sini yang bervariasi hanya volume basahnya aja ya. Jadi ini si KOH-nya volumenya bervariasi, sedangkan HCl-nya volumenya selalu 25. Nah nanti begitupun ini HCl-nya tetap 25, NH4OH-nya bervariasi sama. Cukanya 25 juga, KOH-nya bervariasi. Cukanya 25, NH4OH-nya nanti bervariasi. Nah nanti ini tinggal kalian bagi-bagi ke anggota kelas kalian, siapa yang mau membuat perhitungan, siapa yang mau membuat gambarnya gitu. Oke, lanjut ya, saya kasih contoh. Nah, ini 25 mili HCl 0,2 dengan 10 mili KOH. Nah, di sini kan sudah HCl-nya 25 beraksi dengan 10 mili KOH. Berarti ini kita harus masuk ke MRS. Nah, kalau MRS kan berarti hubungannya ke mol. Nah, ini berapa mol? 25 kali 0,2 berarti 5 kan? 5 milimol. Ini dikali berarti 2 milimol. Oke. Nah, sudah tinggal kita masukkan ke MRS. HCl ditambah KOH hasilnya asam tambah basa hasilnya garam dan air. Berarti di sini garamnya KCl tambah H2O. MRS. HCl berapa mol awalnya? 5. KOH-nya 2. Di sini strip. Siapa pembatasnya di sini? 2. Oke, berarti sini min 2, ini plus 2, ini plus 2. Di sini 3, di sini habis 2. Nah, di sini kalian coba buka tentang perhitungan pH campuran. Ya. Kalian kan sudah punya catatan perhitungan pH campuran ya. Nah, itu kalian buka lagi tentang perhitungan pH campuran. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kan antara HCl dengan KOH-nya terdapat sisa HCl, sisa asam kuat. Ini sisa asam kuat. Berarti kita masih pakai H+ yang biasa. Berarti A kali MA. Berarti 1 kali. Ingat di sini masih milimol. Di sini minta konsentrasi. Nah, rumus konsentrasi apa sih? Mol per volume kan. Nah, di sini volume yang dipakai volume total. Berarti sini molnya 3 per volume totalnya berapa? 25 dengan 10. 25 dengan 10. Berarti 1 kali 3 per 35. Nah, ini kalian buka lagi kalkulator, itu hasilnya berapa? 3 dibagi 35. Hasilnya nanti 0,086 atau 8,6 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, berarti nanti dari sini pH-nya ketahuan. pH-nya sekitar berapa? 2 min log 8,6. Oke, lalu lanjut kita ke yang 25 mili HCl 0,2 ditambah 25 mili KOH 0,2. Oke, di sini nanti kalian ketemu mol HCl-nya 5. Di sini mol KOH-nya 5 juga. Lalu kita buat MRS-nya.
kita buat reaksinya HCl tambah KOH sama reaksinya KCl dengan KCl dengan H2O MRS. Mol mula-mulanya HCl 5, di sini 5 00. Nah, di sini molnya sama. Berarti di sini dua-duanya jadi pembatas. Nah, plus 5 di sini plus 5. Ini habis 5 di sini 5. Oke. Ini nih mol asam. Kalau kalian tadi ingat ya, materi titrasi tadi, mol asam sama dengan mol basa. Ini berarti kondisi apa? Ini namanya kondisi titik ekivalen. Ya. Jadi sini kondisi titik ekivalen kok bisa? Karena ya ini mol asamnya sama dengan mol basa. Ya. Nah, kalau kalian lihat lagi perhitungan pH campuran di sini AK dengan BK dua-duanya habis. Berarti bagaimana pH-nya? pH-nya di sini berarti otomatis netral. Ya. Atau sama dengan 7. Coba kalian buka lagi deh catatan pH campuran. Perhitungan pH campuran dibuka. Ya. Buka perhitungan pH campuran. Dibuka. Ya. Nanti sini netral. AKBK habis. Oke ya. Nah, ini nanti kalian untuk membuat kurva titrasinya ya, sekali lagi ini tugas project kelas, kalian bagi-bagi. Jadi saya ulang lagi deh. Project kelas membuat kurva titrasi asam dengan basa. Soalnya tadi udah di atas ya. Ini berarti terserah kalian siapa yang membuat perhitungan MRS. Siapa yang membuat kurvanya? Siapa yang menghias kurvanya? Nah, yang paling penting adalah bagi yang membuat perhitungan MRS ini harus saya cek dulu. Harus saya cek dulu. Kenapa? Kalau nanti ada salah, kalian nggak bisa ke sini. Jadi kalau ini yang bagian membuat perhitungan MRS sudah benar semua, baru kalian boleh membuat kurva lalu menghias. Nah, aduh, jatuh. Nanti membuat projectnya ini, project kelasnya kalian buat kurvanya digambar di kertas karton. Lalu nanti ditempel di papan fos. Ini ada di toko buku. Papannya itu ya lapisannya bolong-bolong. Papan fos namanya. Ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ini nanti kalian tolong pelajari nanti. Ya. Nah, di sini saya mau kasih tugas ya. Kasih tugas sambil kalian belajar. Tugasnya adalah membuat perhitungan MRS dan pH dari 125 mili tadi cuka ya, 0,2 dengan 0,5 deh, 5 mili KOH 0,2.
25 mili HCl 0,2 dengan berapa tadi ya? 27 mili NH4 NH4OH 0,2. Lalu yang ketiga 25 mili CH3COOH 0,2 dengan 15 mili NH4OH N itu 0,2. Nih tugasnya ya. Di kertas file kalian aja atau kertas HVS buat perhitungan MRS sama pH-nya dari 3 larutan ini. Oke. Nah, lalu perhitungan titrasi seperti apa? Ini kan perhitungan untuk membuat kurva ya. Yang tadi. Perhitungan titrasinya bagaimana? Contoh seperti ini. Misal ada ini percobaan. Ini volume HCl di sini volume NaOH misal 0,3. Percobaan 1, 2, 3. Biasanya titrasi itu dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Nah, volume HCl yang dipakai misal 20 mili semua. Ya. Nah, di sini volume NaOH bervariasi terkadang. Kadang 14 mili. Di sini 16 mili. Di sini 15 mili. Nah, konsentrasi HCl-nya berapa yang dipakai? Nah, konsentrasi HCl yang dipakai lagi-lagi kita pakai rumus tadi yang A kali VA atau enggak balik ke rumus awal ya, bahwa yang namanya titrasi itu kan mol asam sama dengan mol basa ya. Nah, karena yang ditanya konsentrasi HCl baru kita buka rumusnya A kali VA kali MA sama dengan B VB kali MB. Oke. Untuk asamnya, A-nya jumlah H yang dipakai, asam yang dipakai kan HCl. A-nya berapa atau jumlah H-nya berapa? Berarti 1. Volume asam karena di sini ada 3 volume ya, 20 20 20. Ini kita cari rata-ratanya atau rata-rata VHCl atau VBAR. Volume rata-rata hasilnya berarti yang dipakai 20 ya. Ya. Oke. Volume asam yang dipakai 20 rata-ratanya. Konsentrasinya dicari. Nah, untuk jumlah OH-nya yang dipakai senyawanya kan NaOH, berarti OH-nya kan 1. Volume basahnya sama. Volume basahnya di sini kita cari rata-ratanya dari 14, 16, 15, nanti volume rata-rata NaOH-nya yang dipakai itu 15 mili. Ya. Ini 15 kali konsentrasinya basahnya berapa nih? Konsentrasi basahnya 0,3. Udah tinggal dihitung. Berarti ini 15 kali 0,3 per 20. Bagi 5 bagi 5. 3, 4. Ini 0,9 per 4. 0,9 per 4 itu 0,225 ya? Benar nggak? 0,225. 0,9 bagi 4. Ya, 0,225. Jadi konsentrasi HCl-nya sebesar 0,225. Jadi ini sekilas tentang materi titrasi. Ini bisa kalian setel ulang-ulang videonya di YouTube saya. Nggak perlu di-subscribe juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ini yang penting kalian tolong kerjakan tugas project kelasnya. Contohnya sudah saya berikan 3. Nanti tinggal kalian lanjutkan. Nanti barang siapa yang ingin menghitung perhitungan MRS-nya ya, yang ini bisa konsultasi dulu ke saya biar saya cek. Nanti
baru kalau semua perhitungannya sudah benar, baru buat kurva lalu hias. Pengerjaannya mungkin nanti aja ya, nunggu wabah coronanya ini mereda, baru nanti kalian bisa kerjakan sekelas kelompok. Ini tugasnya jangan lupa dikumpul. Tugasnya dikumpul hari ini paling telat jam 13.00 ya. Jam 1. Oke, ini contoh pas percobaan literasi ya, masih ada. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada yang kelupaan sedikit untuk mentranslate perhitungan MRS kalian. Yang tadi yang ini nih, yang 0,7, lalu ini tadi 248,6 sama pH netral 7. Ini bagaimana mentranslate nilai-nilai pH yang tadi udah kita temukan ke kurva titrasi. Oke, ini kita hitung dulu. 2 min log 8,6 ya. Ini nanti kalian ketemu pH-nya 1,065. Ini pH-nya 7. Oke. Bagaimana cara membuat kurvanya? Jadi untuk kurva titrasi kan karena kalian itu asam dengan basa ya. Dengan tadi volume yang bervariasi, jadi nanti ada sumbu Y, ada sumbu X. Sumbu Y-nya ini pH, sumbu X-nya ini volume basa. Karena kan tadi kalian di awal volume yang bervariasi kan volume basa. Di sini titik 0. Nah, tadi pada 25 mili HCl 0,2 dengan 0 mili HCl 0 mili KOH 0,2 kan nanti ketemu pH-nya berapa? Masih inget nggak? 0,7 ya. Sorry, 0,7 nih pH awal ya. 25 mili HCl 0 mili KOH 0,7. Berarti ini ketika 0 mili ya, ketika 0 mili pH-nya 0,7, anggaplah 0,7 di sini. Lalu ya 0,7. Sorry. Terus tadi 25 mili HCl 0,2 ditambah 25 mili HCl dengan 10 mili 10 mili KOH 0,2. Tadi kali kita ketemu pH-nya 1,065. Berarti 10 mili. Berarti sini kan tadi 5. Nanti sini 10. Ini yang 5 kalian cari sendiri pH-nya berapa, yang 10. Misal pH-nya 1,065 misal sini. Berarti nanti sini. Nah, terus tadi ketika volume basanya 25 mili, volume asamnya 25, pH-nya tahu 7. Ini kan netral. Kalau sini. Nah, nanti ini kalian hubungi nih garisnya. Titiknya, sorry. Ini kalian hubungi. Dia akan ketemu kurva titrasi antara asam kuat dengan basa kuat itu bentuk kurvanya seperti apa dengan soal yang tadi saya berikan. Oke, ini aja yang tadi saya lupa sampaikan. Semoga jelas. Nanti kalau misalkan kalian belum jelas, bisa dilihat lagi videonya pelan-pelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.